Kali ini aku bakalan mau jawab pertanyaan-pertanyaan soal setting SEO. Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi memang banyak banget yang nanyain soal CO, dan CO. Jadinya aku kumpulin pertanyaan kalian itu dalam satu video ini ya. Jadi langsung aja kalian simak baik-baik pembahasan soal setting CO di motor injeksi. Mungkin beberapa dari kalian itu masih bingung ya dengan arti dari CO. Nah, CO itu apa sih ya? CO atau bahasa Inggrisnya adalah carbon monoxide, atau di Indonesia kan itu adalah karbon monoksida, di mana gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terasa. CO ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari senyawa karbon. Terus hubungannya ke motor apa? Gini bro ya, istilah CO dalam dunia motor terutama injeksi itu bisa diartikan dalam men-setting suplai gas bakar yang tujuannya adalah membuat pembakarannya itu sempurna sehingga tenaga yang dihasilkan pastinya lebih maksimal. Lah, terus ngapain setting CO? Biasanya kalau orang-orang men-setting CO itu biasanya ada beberapa part yang sudah berubah di motornya ya. Biasanya itu seperti knalpot racing, bisa juga karena ganti koil racing, atau ECU racing, atau busi racing, bisa juga karena ganti air filter racing. Bahkan yang paling sering adalah ketika di bore up. Cara settingnya gimana? Pada dasarnya motor injeksi yang sudah keluar dari pabrikan ya, atau yang berasal dari dealer itu punya angka 0 pada settingan CO-nya. Kalau angka settingnya itu biasanya ya itu dari minus 30 menuju ke 0 hingga ke plus 30. Yang artinya adalah kalau semakin minus itu supply-nya semakin sedikit, jadinya lebih kering. Kemudian ya powernya pasti lebih agak drop, tapi biasanya BBM lebih irit. Tapi kalau semakin ngeplus itu biasanya makin banyak supply-nya, jadi lebih basah, powernya lebih bisa dibilang ya agak sedikit naik, tapi BBM lebih boros. Untuk angka-angka settingnya aku sudah pernah bahas dulu. Kalian bisa nonton di video aku yang ada di kolom description ya, linknya sudah aku taruh di sana. Jadi kalian bisa nonton video itu setelah nonton video ini. Lalu apakah setiap motor bisa disetting CO-nya? Jawabannya adalah bisa untuk semua motor injeksi ya, untuk kalian bisa setting CO-nya. Tapi tidak pada motor jenis karburator ya. Jadi kalau motor kalian karburator itu bukan setting CO namanya, tapi setting karbu. Tapi perlu diingat bahwa yang bisa setting secara langsung ke motornya tanpa ditambahin alat apapun itu hanya dari beberapa motor Yamaha. Itu pun juga yang nggak banyak. Setauku yang aku dapat info dari Yamaha itu adalah NMAX Old, X-Ride Old, Fiction Old yang tahun paling awal hingga aku nggak tahu sampai seberapa ya pak. Paling barunya tuh aku kurang tahu juga ya. Tapi yang jelas Fiction Old bisa. Kemudian R15 yang versi pertama dan juga R25 versi pertama ya. Pokoknya versi old itu rata-rata bisa. Tapi kalau sekarang yang baru-baru itu rata-rata sudah tidak bisa ya. Biasanya seperti kayak NMAX New, Aerox, kemudian beberapa motor lainnya itu juga tidak bisa. Untuk motor Honda gimana? Setauku motor Honda tidak bisa secara langsung ya untuk setting CO-nya. Itu juga aku sudah pernah nanya. Untuk Suzuki dan Kawasaki setauku juga tidak bisa ya. Tapi kalau mungkin ada yang bisa, kalian bisa kolom komentar ya. Karena sepengetahuanku hanya segitu aja. Lah terus kalau nggak bisa langsung gimana caranya? Tenang mas bro, sudah ada alatnya untuk men-hijack ya. Atau bahasa gampangnya itu di-hacking ya. Atau nge-hack lah orang ngomongnya. Bukan map hack loh ya, ala-ala game online. Jadi alatnya itu bisa mencuci otak ECU standar kalian. Mencuci otak. Nama alatnya itu adalah open looper dan piggyback. Lalu cara kerjanya gimana? Gini bro ya, kalau aku ceritain secara detail mungkin kalian bingung. Tapi ini adalah garis besarnya karena dua produk ini punya kinerja yang cukup mirip. Dimana ya dua alat ini tuh membuat suatu skema di mana
ECU standar kalian itu akan berpikir bahwa kalau suplai gas bakar di ruang pembakaran itu antara kurang atau lebih, sehingga ECU standar kalian itu akan mengurangi atau melebihkan udara dan BBM ke ruang pembakaran, sehingga ECU akan berpikir ini sudah balance atau seimbang. Open looper dan piggyback ini sebenarnya cocok banget buat motor kalian yang standar atau yang sudah naik kompresi tapi bukan bore up. Kalau dari segi harga, open looper itu adalah yang paling murah dan juga yang paling simple cara pakainya. Bedanya apa open looper sama piggyback? Open looper itu bisa dibilang alat yang paling sederhana untuk menghack ya ECU standar kalian. Jadinya untuk penggunaan pun juga cukup simple. Tapi untuk piggyback itu kenapa lebih mahal? Karena ya settingannya itu bisa dibilang sedikit lebih pro, tapi nggak pro-pro banget ya. Jadi untuk kalian setting tuh perlu ada sedikit data-data khususnya. Nggak bisa cuman langsung main setting aja, jadi nggak ada sedikit rumus-rumusnya. Nah itu menurut aku sih ya, kalau kalian yang bisa dibilang ya nggak ngerti cara settingnya, itu mendingan pakai open looper aja. Tapi kalau kalian ngerti cara settingnya atau ada kenalan mekanik yang bisa men-setting, ya silakan kalian di setting piggybacknya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Sehingga untuk pemakaiannya piggyback itu pastinya ya, walaupun memang sedikit lebih rumit, tapi hasilnya lebih memuaskan. Ya, tapi kalau kalian mau yang simple, ya sudah open looper aja. Lah, kalau mesin bore up gimana? Sebenarnya sih ya, kalau kalian mau pakai open looper dan piggyback itu sebenarnya masih bisa aja ya, karena kan tujuannya untuk hacking. Tapi kebanyakan orang yang sudah memakai bore up itu rata-rata sih, aku nggak bilang semuanya, tapi rata-rata itu menggunakan ECU racing. Tujuannya apa? Ya sudah pasti dong untuk memaksimalkan hasil settingannya. Sayangnya ECU racing itu harganya nggak ngotak. Tentunya itu bisa bikin kalian tuh menangis. Bayangin aja, satu unit kotak kecil yang bentuknya kayak bedak cewek yang mungil gitu, harganya bisa, ya aku sih nggak bilang ini harganya bakalan sama semua ya, tapi rata-rata adalah 4-6 juta atau bisa lebih. Itu pun juga tergantung dari mereknya dan jenis motornya, tapi yang kualitas juga pasti bagus. Bahkan ya, sekalipun kalian sudah mampu beli ECU racing, kalian itu bisa lebih nangis lagi kalau nggak bisa men-settingnya ya. Alias ECU racing itu lebih rumit lagi daripada piggyback ya. Jadi kalian sudah menangis membeli ECU racing yang mahal, dan lebih menangis lagi kalau kalian tuh nggak bisa make, nggak bisa setting. Kan mubasir gitu loh. Karena ya kalau kalian sudah salah setting, sudah nggak bisa setting, boro-boro dapat hasil yang bagus, malahan ngedrop bos. Ya pokoknya ya sudahlah, kalian itu kalau nggak sanggup lebih baik nggak usah ya, cukup open looper piggyback. Jadi kalau kalian itu yang sudah bore up tapi kalian itu adalah golongan anak emak yang baru bangun dan pengen beli ECU racing, sebaiknya enggak sih, nggak usah deh ya. Open looper dan piggyback salah satu itu aja kalian beli, itu sudah cukup kok harusnya. Apalagi ya zaman sekarang ini ya, zaman 2020-2021 ya, rata-rata ya orang yang menjual bore up itu biasanya sudah dapat dengan injektor yang kapasitas debitnya itu, debit cc-nya ya, itu lebih besar. Jadinya itu sangat membantu ketika kalian untuk nantinya bakalan setting CO ya, karena dengan adanya injektor kalian itu nggak perlu setting CO tuh sampai gede-gede banget. Jadinya ya cukup dipermudah. Beda dengan dulu ya, aku waktu pasang bore up pertama kali itu tidak dapat injektornya ya. Jadi ya harus pokoknya CO-nya gede banget. Tapi untuk zaman sekarang yang sudah bore up, nggak perlu CO gede-gede banget, dari injektor itu bisa di setup. Kalau motor standar pakai ECU racing gimana? Ya sebenarnya sih bisa aja gitu loh, nggak mesti motor yang sudah di bore up atau racing memakai ECU racing gitu loh. Motor standar pun sebenarnya bisa pakai ECU racing, hanya saja nggak gitu ngefek, nggak begitu berguna, tidak begitu bermanfaat. Pengaruhnya itu hampir nggak begitu banget gitu loh, karena ya motor kalian tuh standar. Jadi ya gimana ya, gini deh, aku bakal kasih ibaratnya ya, kalian itu nggak jago masak atau nggak jago menggambar ya, tapi kalian itu membeli alat-alat memasak atau alat-alat menggambar itu yang jutaan rupiah, belasan rupiah, puluhan juta rupiah gitu loh, yang mahal-mahal, yang wahid-wahid. Hasilnya apa? Ya sebenarnya kalian bisa aja namanya memasak itu bisa
atau menggambar itu bisa, tapi apakah hasilnya bagus? Enggak kan? Ya seperti itu gambarannya. Jadi ya kalau motor kalian standar, lebih disarankan menggunakan open looper atau piggyback aja. Tapi kalau motor kalian bore up itu ya open looper dan piggyback masih bisa. Tapi kalau kalian yang pengen lebih expert dan hasilnya lebih pro lagi, ya pakai ECU Racing. Dengan catatan kalian bisa men-settingnya. Gimana caranya tahu supaya setting CO-nya tepat? Ini aku dapat ya dari seseorang mekanik yang bener-bener aku percaya banget ya, dan itu memang hasilnya bener. Gampang banget ya, kalian tinggal cek aja busi kalian. Tapi juga usahakan businya ini juga nggak terlalu tua banget ya, yang sudah uzur, sudah bertahun-tahun ya. Usahakan sih pakai yang baru atau enggak yang ya masih oke lah dipakai ya. Itu cek aja businya apakah terlalu basah atau terlalu kering. Kalau terlalu basah, ya udah kurangin aja CO-nya atau debit di injektor itu dikurangi. Tapi kalau terlalu kering, ya udah CO-nya ditambah atau debit di injektornya diperbesar sedikit supaya pembakarannya itu bener-bener pas ya. Jadi busi kalian itu tidak terlalu kering banget tapi juga tidak terlalu basah banget supaya pas. Dan itu memang sistemnya adalah coba-coba ya. Ingat, sistem coba-coba. Kalian yang main racing tapi nggak suka coba-coba, nggak usah main racing deh. Oke? Lalu angka yang tepatnya berapa? Ya kalau kalian nanya angka yang tepat, jujur aja sih, seperti yang aku bilang tadi, sistemnya coba-coba ya. Itu videonya sudah pernah aku tayangin, jadi kalian cek aja linknya di bawah yang untuk tahu gambaran angka-angkanya untuk setting CO. Akhir kata aku hanya bisa bilang, selamat mencoba. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.